Ya, kalau tidak ada, mungkin kita masuk ke topik 9 ya. Kita lihat, kita share dulu, share screen dulu. Ya, yang 9 ini bisa teman-teman bisa baca, bisa lihat? Bisa? Topik 9. Sudah terlihat. Lihat ya, oke. Tadi 8 slide. Nah, digitalisasi penyiaran. Tadi kan menyinggung tadi pertanyaan dari DAPA 9, digitalisasi penyiaran. Ya. Dimana apa yang digitalisasi ini yang harusnya semua TV nasional ya, Metro TV, Indosiar, SCTV, TV One, iNews TV mulai sampai mulai April ya sampai Oktober masa transisi dari analog ke digital. Tadi kita lihat keuntungan plus keuntungannya bahwa dengan ada digitalisasi penyiaran dari sisi kita bisa menikmati program-program yang bagus, nggak ada lagi TV yang binti-binti. Dari sisi kontrol pemerintah pasti lebih gampang mengontrol. Itu digitalisasi penyiaran jelas konsumen, audiens, atau katakanlah pemirsa lebih tercerahkan lah. Di balik itu kita semua mungkin ya dengan digitalisasi ini kalau ditanya dunia apakah Indonesia mengikuti tren revolusi teknologi apa enggak? Mungkin kita udah katakan iya karena kita udah menggunakan digitalisasi. Sekarang HP, TV di rumah kita itu kan bukan tabung lagi kan, flat kan? Itu sebenarnya udah digitalisasi. Tapi karena di stasiun televisi masing-masing di perusahaan media penyiaran itu dia masih menggunakan sistem analog sehingga visual yang tampil di layar televisi kita itu nggak bisa memberikan yang program yang maksimal karena di masing-masing stasiun televisi itu masih menggunakan perangkat analog. Nah, mulai sekarang kan ada sekarang ya kalian lihat di Metro TV, di TV One, di Kompas TV sudah mengatakan beralih secara bertahap dari analog ke digital kan. Nih, ya, itu jelas bahwa TV program-program TV itu ya mau tidak mau dia harus mencari dana besar untuk mengganti sistem analog ke digital. Itu yang memberatkan dari pemilik stasiun televisi. Ini ya, lanjut ini ranah penyiaran kehilangan keadilan. Ya. Jadi tadi kita lihat dari judulnya ranah penyiaran kehilangan asas keadilan. Kenapa tadi tidak adil kan? Ranah penyiaran itu gimana? Gara-gara masyarakat pemerintah menuntut bahwa stasiun televisi harus beralih ke digital itu memaksa menggunakan alat-alat digitalisasi, itu kan menganggap ranah penyiaran tidak adil. Kan kami nggak punya dana, benar-benar tidak mau tahu. Sampai bulan Oktober atau sampai Desember tahun ini, kalau stasiun televisi tidak beralih ke digital dan akan sanksi, mungkin frekuensinya akan dicabut. Semacam azas keadilan itu kan nggak dinikmati. Ini kan soal keuangan. TV yang nyaris kecil bangkrut, nanti dia harus bergabung. Istilahnya apa itu dalam itu bisnis itu? Join itu apa? Yang TV radio diambil oleh perusahaan TV raksasa itu apa? Merger kan? Mungkin makanya kita lihat ranah penyiaran kehilangan azas keadilan. Pemerintah nggak mau tahu kalau Anda nggak kuat ya silakan setiap saja. Inilah dampak dari digitalisasi penyiaran. Ya, di sisi lain memberikan kepuasan bagi pemirsa, bisa mencerahkan bahwa Indonesia sudah masuk ke revolusi teknologi, revolusi penyiaran. Di sisi lain warga pemilik media itu terseok-seok dia harus mencari. Kalau dia tidak mampu, kalian harus merger perusahaan. Jadi benar-benar bisnis kapitalisasi di media penyiaran itu ya.
mau tidak mau berbisnis media bebasnya berbisnis media tanpa dikendalikan akan membuat ranah penyiaran kehilangan keadilan. Ya, nggak mau. Kalau Anda tidak masuk lewat Desember ini, ayo silakan Anda bergabung. Ya, SCTV ada O Channel, ada media Indosiar, ada semacam apa lagi ya? Indosiar dan ada Liputan 6 gitu, liputan.com. Kalau di SCTI, MNC Group, kalau di Media Group, Media Indonesia Group ada Network TV, ada media online-nya, ada radio RCM-nya, ada media Indonesia, dan itu semacam merger ke sana. Lihat pelanggaran yang sengaja. Ya, undang-undang itu ada pelanggaran yang sengaja. Siapa yang melanggar? Malam-malam pencari sendiri. Siapa yang enggak? Ada pelanggaran yang tertera dalam peraturan penyiaran terdapat 18 ya, tentang penyiaran serta peraturan pemerintah tentang lembaga penyiaran swasta. Maka itu undang penyiaran juga mengatur penyertaan modal asing dalam usaha penyiaran. Dibatasi 20% kendati penyataan sering kali dilanggar. Banyak. Pemerintah juga melakukan pelanggaran, swasta juga melanggar. Ya kan nggak boleh televisi dimiliki oleh televisi lain, kan udah melanggar. TV itu harus mandiri. Kalau TV satu, tapi kenyataannya TV sekarang ya, TV yang bangkrut, yang udah napasnya Senin Kemis, ya di merger dibeli oleh TV-TV raksasa. Itu kan melanggar, pelanggaran yang sengaja. Sengaja pasal pelanggaran maunya. Banyak pasal-pasal yang melanggar. Ya, seperti dalam salah satu pasal penyiaran itu bahwa televisi Indonesia tidak boleh membeli televisi yang lainnya menjadi satu holding. Ada undang-undang, tapi dilanggar. Kita lihat, kalian bisa baca di undang penyiaran. Ya Bapak punya bukunya, tapi kalau kalian poin-poinnya pasal itu bisa kalian lihat di Google, berada itu. Ya nggak ada online-nya, nggak ada e-booknya. Kalau ada e-booknya nanti Bapak kirim, nanti mendapat. Pelanggarannya regulasi penyiaran, regulasi tadi ada pelanggaran regulasi yang sengaja dilanggar nih, pelanggaran regulasi ya di kalangan pembisnis ya, bahwa sepakat regulasi itu tidak ya, perusahaan-perusahaan yang kecil disabet, nggak bisa begitu. Tapi kan dalam regulasi mau tidak mau ya aja TV-TV yang napasnya Senin Kemis nanti dibeli oleh raksasa. Juga radio. Media penyiaran Indonesia sangat lemah. Penyiaran. Kenapa lemahnya? KPI-nya tuh nggak ada itu. KPI, lemahnya sistem media penyiaran dan pelanggaran regulasi penyiaran saling terhubung dalam konteks permasalahan. Sistem media penyiaran, undang-undang penyiarannya nggak kuat juga. Ya lebih menguntungkan si penguasa lah. Ya lemah. Ya kita kan saling ya, orang masuk ke situ itu bukan dunianya, sehingga tidak tahu apa yang dikerjakan. Tapi itu orang-orang penyiaran itu, anak-anak komunikasi itu lebih bagus. Yang masuk yang lain-lain. Ya, akhirnya ya sebagai lembaga think tank, lembaga untuk menikmati ya, 3 tahun berkipas-kipas dan duit mengalir kocek masing-masing. Ini sebenarnya masyarakat harus proaktif. Nah, ini diharapkan masyarakat proaktif untuk mengatasi tadi ketimpangan di penyiaran dan media digitalisasi. Ya masyarakat aktif ya masyarakat komunikasi, mahasiswa antara kalian itulah kan, dosen, mahasiswa, harus aktif. Masyarakatnya kalau kita tidak aktif, ya lebih memble banget. Kan nggak mungkin masyarakat yang di luar komunikasi, di luar penyiaran. Ya inilah, KPI belum meningkatkan pengawasan dan pemantauan program-program buatan. Ya KPI, bagaimana dia bisa memantau, bisa meningkatkan pengawasannya? Karena dia bukan latar belakang penyiaran. Bayangin, apa yang dilakukan? Ya nggak ada. Ya, kipas-kipas aja tiap bulan dapat
rekeningnya besi. Punya lembaga penyiaran publik ini TVRI. Ya, TVRI ya gimana ya bagaimana memantaunya karena lembaga penyiaran publik TVRI itu kan lebih anteng-anteng aja kan. Dia tidak masuk ranah perdebatan. Kenapa? Dia tidak mencari iklan. Kalau ada iklan syukur, nggak ada iklan apa? Karena pendananya di APBN, begitu dia RRI, begitu juga Antara. Itu dia disubsidi, dia memang diberikan, bukan subsidi ya, memang dibiayai. Kalau subsidi kan beda kan, kayak Antara kan dibiayai, karyawan jadi gajinya, pangkatnya dan berapa masuk dalam BUMN. Ya. Lembaga penyiaran publik ya, TVRI, RRI, ya, ada RRI, TVRI udah pasti. Antara masuk BUMN, ya. Meskipun Antara itu masuk Perum ya, perusahaan umum. Lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI. Mengapa Antara tidak masuk dalam lembaga penyiaran publik? Nah ini jadi perdebatan juga kan. Kenapa Antara masuk di BUMN? Nah ini yang menarik ya. Apakah Antara itu bisa dibisnis menjadi arena bisnis? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Tunggu teman-teman bisa kritik, bisa bikin penelitian ya, tentang Antara. Ini LPP lokal untuk integrasi nasional, lembaga penyiaran ya lokal ya, TV lokal, lembaga penyiaran publik seperti TVRI daerah, RRI daerah. Lembaga penyiaran publik tadi LPP ya, TVRI, RRI lebih banyak kepentingan pemerintah penguasa ya, mau tidak mau. Maka itu TVRI nggak perlu dia mencari iklan, kalaupun ada iklan oke, kalau nggak apa-apa. Ruang publik itu kan ya siapapun bisa masuk ya, tidak ada batas namanya ruang publik, termasuk RRI, TVRI ya, sejauh ya publik bisa memanfaatkan ruang publik itu tanpa sekat. Tapi kalau TV-TV kan kalau tidak ada frekuensi gimana dia bisa bicara di ruang publik, gimana nah, tetap aja pemerintah punya kekuasaan. Sini LPP berorientasi pada penyiaran yang mengusung nilai lokal dan kepentingan lokal. Habermas berpendapat bahwa pada awalnya media dibentuk dan menjadi bagian integral dari public sphere, ruang publik, tetapi kemudian dikomersialkan menjadi komoditas. Melalui distribusi secara massal dan menjual layak untuk perasaan periklanan. Dan periklanan dibisniskan ya kami ya, ruang publik jadi dibisniskan itu. Padahal itu ruang publik itu kan siapapun bisa. Koleksi publik jadi TV publik ya TV masyarakat ya namanya publik. Jadi pada intinya TVRI sebagai TV publik apakah bisa menunjukkan informasi untuk masyarakat? Nah, tinggal lihat apa isi TVRI dan selamatin ya. Persaingan sesama TV publik ya, TV publik ya, kalau perkembangan televisi Indonesia di kementerian televisi publik ya, itu TVRI ya, TV publik ya, persaing sama TV publik ya. Apakah TVRI bersaing dengan TV swasta? Apakah bisa bersaing ya? Susah. TV LPP, lembaga penyiaran publik ya. Dia punya misi. TV publik yang mengedepankan kepentingan publik, sementara program di Indonesia yaitu berita, talk show dengan beberapa pejabat. TVRI pada masa kebebasan pers ini ada seperti pertama di penyiaran publik. Nah, TVRI atau sendiri ya, banyak kepentingan penguasa. Lembaga penyiaran swasta ya, TV swasta ya, tinggal gimana komersial, lembaga penyiaran swasta komersial ya itu tadi yang lebih banyak lembaga penyiaran swasta komersial ya, kan ya TV apa Metro TV, TV ya itu banyak ya lembaga penyiaran swasta komersial untuk badan hukum. Kenapa? Ya karena biayanya kan untuk izin bikin TV itu untuk membeli menyewa frekuensi, nah itu kan mahal. Akhirnya ya tadi dalam pandangan Habermas media massa penyiaran komersial telah menyebutkan informasi sebagai komoditas dijual ruang informasi
ada iklan-iklan tadi, ada iklan-iklan. Mau tidak mau ya seharusnya masyarakat tidak dijeli dengan iklan-iklan, tapi kenyataannya itu dijeli dengan iklan TV swasta. Lembaga penyiaran swasta sendiri, lembaga penyiaran komunitas, ya, seperti tadi, Ocean Day TV, ya, NUTV, TV Muhammadiyah namanya. Berlangganan seperti Indovision tadi lebih berganan seperti apa ya, langganan tergantung duitnya. Berbagai dari google.com. Oke, untuk kita buka arena diskusi lagi. Kemudian kita sebelum jam 9 sudah selesai. Silakan. Ya. Pak, izin bertanya. Monggo, silakan. Pak, kalau kan masyarakat itu kan sebagai penyaring juga ya Pak ya, makanya harus proaktif gitu. Ya. Nah, masyarakat komunikasi loh ya, masyarakat iya. kita. Anda itu juga masyarakat. Kalau masyarakat umum nggak tahu apalagi masyarakat desa. Masa bodoh dia. Yang dikatakan masyarakat itu adalah masyarakat komunikasi. Monggo silakan. Kalau fenomena yang terjadi kan misalnya netizen Indonesia gitu Pak, ya, sebetulnya cukup responsif gitu, maksudnya terhadap isu-isu, namun terkadang seringkali hasilnya, outputnya itu entah pujian ataupun khususnya negatif gitu ya Pak ya. Jadi kayak bukannya masukan, lebih ke ujaran kebencian gitu Pak. Nah, suatu proses ini tuh sebenarnya adalah bagian dari proses pendewasaan atau emang ada penyimpangan Pak dalam ranah komunikasi digital kita Pak? Oke, pengennya citizen journalism itu ranahnya untuk peningkatan, tapi tadi dijadikan komoditas, ya, sehingga perannya untuk mengurangi untuk memberikan kepuasan bagi publik, ya, ada citizen journalism. Tapi kenyataannya jurnalisme warga itu kan tidak sepadan dengan tujuan awalnya, bahwa jurnalisme warga itu memberikan informasi ke TV nasional sebagai kontribusi, ya, memang kontribusi. Nanti beritanya ditayangkan dibayar honornya. Tapi kadang-kadang jurnalis warga itu juga bukan lagi kepentingan tadi untuk pencerahan rakyat Indonesia, tapi dia punya kepentingan bisnis juga di situ. Jadi peran citizen journalism itu sebaiknya kan dia memberikan informasi. Kan tidak semua para jurnalis itu katakan di desa-desa. Desa-desa kan tidak, desa-desa sekarang kan sudah punya jaringan internet. Ada jaringan daerah. Kan nggak mungkin ada wartawannya. Nah, seharusnya citizen journalism itu yang diberdaya gunakan. Tapi kadang-kadang di televisi juga kadang tidak diberdayakan secara maksimal, sehingga dia juga mengubah haluan. Ya, dia udah capek-capek cari informasi, begitu dia dikirim ke media itu bukan menyambut dengan respon. Ya, padahal berita ini perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, apalagi media ini citizen journalism ini juga media nggak punya kru reporter kameramen di daerah. Dengan ada citizen journalism kan bisa tinggal membayar kan. Ya, masuk beritanya layak. Tapi kadang-kadang citizen journalism tadi seperti yang saya katakan tadi, ya berubah haluan ya. Jadi bukan lagi sebagai agent information, tapi lebih banyak ke bisnis tadi. Ya, untuk bagaimana mengeruk informasi banyak-banyaknya, sehingga karyanya itu begitu diseleksi dari stasiun televisi tidak layak, sehingga dia karya-karya citizen journalism dia kirim bebas aja ke media sosial. Itu jadi dilema juga sih. Itu mungkin saya baca dari salah satu ketua Dewan Pers yang baru, Profesor Jumadi Asra yang di Bola Atlantik, dia pengen memberdayakan citizen journalism itu dengan cara tadi. Tapi kan citizen journalism ini kan juga harus dibiayain juga, harus dihargai. Ya, dia kirim
bagaimanapun informasi harus sampaikan ke masyarakat dan harus dibayar honornya. Kadang-kadang kan tidak dibayar atau gimana kan, tidak diturunkan. Nah, ini yang menjadi dilema juga itu. Padahal dari sumber daya manusia, media-media itu tidak keluar merekrut jurnalis dengan biayanya yang besar, tapi bisa dimanfaatkan dengan jurnalis warga tadi. Tapi kenyataannya tidak dimaksimalkan jurnalis warga itu sehingga pada kenyataannya dia tidak maksimal. Itu yang saya lihat, saya analisis ya. Padahal tujuan adanya jurnalis warga itu mempermudahkan tugas-tugas jurnalistik media-media media-media penyiaran itu tidak perlu banyak-banyak wartawan lagi. Tapi tidak berhasil, belum berhasil bukan tidak. Itu dapat. Mungkin teman-teman bisa menanggapi, monggo silakan. Pertanyaan yang bagus, monggo silakan. Ayo silakan. Waktu kita masih ada. Ayo. Ali Fajar, mana Ali Fajar? Iya Pak. Pak, saya mau tanya yang sistem media penyiaran di Indonesia itu kan cukup lemah ya Pak. Ya. Terutama dari segi konten penyiaran yang di-share ke publik itu terkadang mereka lebih mencari keuntungan dan juga rating ketimbang educate masyarakat. Terus kalau terjadi hal seperti ini terus-menerus, siapa sih Pak yang bisa menghentikan? Kayaknya kalau pemilik media nggak mungkin, mustahil. Atau KPI. Kalau KPI sendiri saja buat saya terkadang masih kurang fair dalam mencekal ataupun menjaring program-program acara, Pak. Oke. Ya, masyarakat komunikasi, kita komunikasi harus banyak bergerak. Paling di era reformasi kan. Tapi anak-anak terkadang kurang dengar sih, Pak. Ya, kita maka itu harus bersatu kita. Anggota DPR itu harus diingatkan. Lu waktu gue lo mana sih kan? Ada komisi 1 penerangan komunikasi ada. Nah, persoalannya kita kan tidak bergerak seperti Ali Fajar tadi. Ya kalau nggak itu dipermainkan, ya ini kan itu tadi ya sebagai simbol aja. Benar Ali Fajar bilang, tapi ya satunya bergerak. Reformasi itu kan ya, tapi mau tidak persoalannya begitu. Ini dilema juga nih, ya memang dilema sekali. Mau nggak tidak masalah komunikasi? Padahal itu kan ranah kita. Tapi kita nanti takut kalau gini ini Pak, nanti kita dipolitisasi, dipolitik. Ya kembali lagi kan. Ya, bersikap diam lagi kan masyarakat mana? Nah, kan saya bilang tadi masyarakat komunikasi, termasuk antum, termasuk saya, termasuk profesor-profesor komunikasi, yang dokter komunikasi, dia harus turun tangan, jangan diam aja, jangan hanya nerima honor aja. Ya, kalau dia ke masyarakat lainnya nggak mungkin lah. Masyarakat kriminal, pakar kriminal, masalah hukum, masyarakat teknik, ya nggak mungkin dia akan mikir itu. Boro-boro dia mikir kan bukan urusan itu kok. Nah ini yang Ali Fajar ini yang dibutuhkan, bagaimana menggugah anak komunikasi itu bidangnya ini jangan didiamin saja. Tapi memulai itu ya ini kan udah ada. Jadi kalau di zaman Orde Baru ya kita nggak bisa represif kan. Ini kan tidak represif. Ini sangat dilema, tapi menarik juga kalau ini Anda jadi bahan penelitian. Ya, Ali Fajar membuat Anda penelitian untuk skripsi, menarik nih. Nanti minta saya jadi pembimbing Anda, saya siap. Ya, gimana? Apa yang harus dilakukan biar pertanyaan yang menggugah Ali Fajar tadi bisa terselesaikan dalam masyarakat kita? Apa yang harus dilakukan dalam waktu sekarang? Dari dosen tadi, ayo anak komunikasi, masa komunikasi bangun. Masa nggak bisa? Kan ada SKI, Lembaga Sarjana Ilmu Komunikasi. Apa giginya? Ada apa? Nggak ada. Apa yang dibikin pakar-pakar komunikasi SKI? Yang ada seminar, cari ini, cari popularitas. Ya nggak tahu apa yang kita lihat sekarang. Saya juga nggak ngerti. Ya, nggak ngerti sekarang apa yang terjadi di komunikasi. Saya juga punya di komunikasi, nggak tahu sekarang nggak ada lagi bidang sendiri. Ya, inilah yang perlu. Ya.
Ini yang dipelajari. Lalu apa yang dilakukan komunikasi? Kita nggak ngerti sekarang. Kok bisa hilang begitu aja? Apa yang dilakukan Iskisar yang nggak jelas? Papan cari popularitas individu, mencari mencari sensasi. Iskisar sensasi. Begitu ada seminar internasional, ikut. Caranya itu adem. Padahal tujuan lembaga ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi, untuk begitu. Kalau ada yang tidak becus, dialah dengan lembaga tingkatnya tadi untuk sebagai penyampai. Tapi nggak jalan, nggak ada program ketua ISKI itu. Itu menurut saya Fajar. Mungkin teman-teman lain bisa menanggapi. Silakan. Pertanyaannya bagus kan? Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Fajar itu. Ya, tapi apa yang ISKI lah? Ya. Apa yang bikin ISKI sekarang? Ya. Saya nggak tahu. Ya. Sekarang ISKI itu banyak ibu-ibu, cewek-cewek. Lebih banyak dia tampilin, ya mengaku dia pakar komunikasi. Wah, pakar komunikasi. Nulis satu, bangganya luar biasa. Sekarang bagaimana menghidupkan tadi? Monggo silakan. Itu pertanyaan bagus. Silakan mungkin bisa disambung pertanyaan kritis dari Ali Fajar tadi. Monggo silakan ya. Teddy, Alvinda, Cantika, ya. Reza, Ray, silakan ya. Waktu kita masih ada sedikit lagi. 1 atau 2 pertanyaan kita pikirin karena menarik kali ini. Silakan. Ya. Ayo, silakan. Cantika ada? Tidak ada ya? Ketua kelas ketika kalau tidak ada nanti dia apa dua kali. Cantika ada Pak. Ada, itu. Ternyata ada, silahkan Anda berbagi ya. Masa setelah UTS tidak mau berbagi diskusi di sini, monggo silahkan. Saya mau nanya mengenai pelanggaran regulasi penyiaran sih Pak. Ya, silakan. Ya jadi ini sebenarnya lebih ke cyber, tapi kan seringkali ditemukan kalau dalam penyiaran itu ada berita-berita yang mencantumkan judul untuk clickbait. Ya. Jadi kan di sini dikatakan kalau regulasi penyiaran itu harus bantu audiens biar informasinya aktual, Ya. terus juga kontennya mendidik, ranahnya juga harus positif. Ya. Tapi kan seringkali Pak ada media yang naruh judul itu secara clickbait, dan nggak jarang juga kalau ada yang naruh mengenai agama, ras, dan lain-lain. Nah kalau untuk pelanggaran seperti itu tuh regulasinya seperti apa dan siapa yang seharusnya menghandle untuk clickbait seperti itu? Oke, bagus pertanyaannya. Sekarang gini, media-media tadi yang seperti Nona Cantika tanyakan itu masuk di ranah media penyiaran yang berada di bawah naungan Dewan Pers. Apakah media itu merupakan produk jurnalistik atau hanya produk informasi biasa, Cantika? Kita harus itu dulu, nanti baru kita bisa pisahkan. Yang Cantika seperti sinyalir tadi, ya, seperti clickbait, seperti informasi yang berbungkus keagamaan itu katakanlah masuk media penyiaran, bisa mungkin buka apakah dia masuk ranah di dalam induk produknya jurnalistik atau hanya sekedar informasi biasa, Cantika? Coba dulu Anda jelaskan, nanti baru kita bisa bedah secara kritis. Pertanyaan saya lebih ke jurnalistik sih Pak, karena kan mereka lebih profesional. Tapi seringkali ada clickbait, jadi yang saya tanyakan lebih ke jurnalistiknya. Oke, ya. Kalau itu dalam produk jurnalistik, Dewan Pers akan memberikan teguran. Dewan Pers akan menegur kalau produk jurnalistik yang berada medianya di bawah naungan Dewan Pers udah akan menegur. Kenapa? Karena di situ bukan lagi tugasnya sebagai jurnalistik. Tugas jurnalistik itu kan melaporkan,
bukan menyampaikan opini dia, Cantika. Ingat, jurnalistik itu kan menyampaikan jurnalistik produk pers ya, seperti Nona Cantika tadi. Itu produk pers itu pendidikan, bukan opini si jurnalisnya, bukan opini dari medianya. Nah, kalau itu ternyata ada media-media penyiaran yang berada dalam naungan Dewan Pers akan menegur. Karena di sana bahwa media tadi yang merupakan produk pers, dia udah mempolitisir, ya, dia mempunyai kepentingan tadi, kepentingan individu, kepentingan politik, kepentingan apa, dan ini udah menyalahi kode etik, udah rambu-rambu kode etik yang 11 pasal itu udah dia langgar. Dan itu ya medianya bisa dipertanyakan, dan Dewan Pers bisa memanggil. Kalau produk Anda ini memang produk jurnalistik, ada aturan mainnya. Informasi yang disampaikan adalah bersifat ya peristiwa, fakta, sumber berita, ada verifikasi. Tapi kalau udah berbau clickbait itu udah punya bukan lagi produk jurnalis, tapi udah merupakan arahnya mengarah kepada konten bukan jurnalistik. Jadi, kalau dia penyiaran, KPI yang menegur. Kalau dia dalam produk media, dalam hal ini undang-undang penyiaran, yang undang-undang IT yang akan memberikan sanksi. Ya, kalau dia produk jurnalistik, Dewan Pers yang akan memberikan sanksi. Karena dia udah melanggar etika jurnalistik. Di sini tegas. Jadi 2-3 tadi bidang tadi, ya, maka itu bilang kalau dia media online ya lebih banyak mengumbar kepentingan bisnisnya, bersifat menghasut, adu domba. Kalau katakanlah media online yang produk jurnalistik untuk pers, dan Dewan Pers yang punya hak untuk menegur, memberikan sanksi. Kalau dia masuk di ranah ya di luar produk pers, tapi dia media penyiaran, KPI, undang-undang penyiaran yang bisa merangkulnya. Kalau dia produk new media berupa cyber, itu adalah undang-undang IT yang akan menggarap. Kalau undang-undang IT kan polisi bisa ikut campur. Itu 3 lembaga dan 3 dia punya undang-undang. Ya, undang-undang pers, produk tadi, ya, undang-undang pers dan kode etik. Kalau media new media, undang-undang IT, informasi dan teknologi. Kalau dia produk penyiaran, ada undang-undang penyiaran. Itu yang Bapak bisa tambahkan. Mungkin teman-teman lain atau menurut Cantika sendiri bisa melengkapi atau merasa belum puas, monggo silakan. Kita bisa diskusi. Monggo silakan. Ayo. Gimana menurut Cantika? Monggo silakan. Halo, ya. Gimana? Teman-teman gimana? Menurut Ray gimana, Ray? Reza? Cantika atau terputus? Halo? 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 Dapat bisa dengar, dapat? Bisa, Halo? Pak. Ya. Kok diam aja? Cantika sendiri gimana? Terputus mungkin ya? Bisa dengar nggak Cantika? Ini masukan yang sangat bagus. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Masih ada? Halo? Cantika sendiri kok menghilang dia? Menghilang dari peredaran. Halo? Ali Fajar? Halo?
Ayo, kok diam? Apa? Saya dengar? Halo? Bisa, Pak. Oke, iya. Kok yang lain kok diam? Mungkin bisa menambahkan? Atau udah bisa menerima semua? Alvinda ini katanya Alvinda apa sih namanya? Yang ada nama Alvinda sih. Ya, mungkin bisa menambahkan atau mengkritisi. Silakan. Alvinda Octavera. Oh itu. Ya, Alvinda. Ya, sambil kita lihat absennya. Ya, tadi Ali Fajar nggak ada. Sambil saya silakan. Teddy hadir, Santika hadir. Oh, dia Saya hadir, Pak. Ya, ya tadi Hadir, Pak. Renaldi hadir. Ya, sambil kita absen. Alvinda, ini Alvinda nggak ada jawaban nih. Ada nggak dia orangnya? Ya, ada nggak? Kalau tidak ada, kita anggap dia tidak hadir. Dan tidak orangnya. Kevin hadir nggak? Dava hadir. Reni hadir. Iya. Alvindanya ada nggak? Ketua kelas? Kalau nggak ada, kita anggap dia tidak hadir. Ya, tidak ada Alvinda. Oke, absennya sudah saya isi. Tidak ada orangnya jawaban. Namun tidak mau kita. Oke, kalau tidak ada, sampai di sini. Terima kasih. Ya, karena sudah kita jam 9. Semoga minggu depan kita ketemu lagi. Ini absennya 2 kali. Terima kasih. Semoga pertemuan ke-10 minggu depan. Kita lanjutkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Yuk, Terima kasih banyak, Pak. sama-sama.